Saya mengawali materi saya ini dengan kata-kata yang disampaikan oleh Warren Buffett. Kami menikmati proses jauh lebih banyak daripada hasil. Wah, ini bagi saya sangat powerful sekali. Warren Buffett, kita tahu, dia itu adalah seorang pebisnis yang handal dan kita tahu dia adalah pakar investasi, gitu ya. Tapi di keberhasilan dia dalam menjalankan bisnis, apapun yang dia jalani, dia sangat menikmati sebuah proses daripada melihat hasil yang nanti akan dia dapatkan, begitu ya. Untuk itu teman-teman, maka saya memulai perkataan dari sukses adalah sebuah proses. Ya, karena sukses itu adalah bukan sebuah hasil yang nanti kita dapatkan. Karena kalau berbicara sukses itu adalah sebuah hasil, itu hanya instan nanti bisnis yang kita jalankan. Setelah sukses adalah sebuah proses, maka ingat mindset yang harus ditanamkan, kita harus afirmasi bahwa yang namanya menjual itu adalah membantu orang. Ya teman-teman, kita sepakat bahwa menjual itu adalah membantu orang. Menutupi kebutuhan yang orang butuhkan. Jadi mindsetnya adalah kita membantu orang sehingga value yang kita bangun dari diri kita itu yang terjadi adalah bagaimana kita bisa membantu banyak orang lagi. Setelah sudah membantu, pastinya dong ada feedback yang kita dapatkan. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing dengan yang namanya proses penjualan. Yang diawali proses penjualan itu adalah prospecting. Nah, hari kali ini kita akan coba untuk menggali lebih dalam lagi yang namanya prospecting, itu seperti apa yang lebih efektif untuk mendapatkan penjualan yang lebih baik. Karena sumber utama dari keberhasilan penjualan itu adalah kualitas dari prospek kita sendiri itu seperti apa. Setelah prospecting, maka kita berbicara masalah tentang approaching. Bagaimana sih caranya untuk melakukan pendekatan setelah kita sudah punya kualitas yang baik untuk prospek yang bagus itu seperti apa, maka kita harus memiliki juga kemampuan untuk cara melakukan pendekatan. Karena kita tahu customer kita itu ada dua ya teman-teman semua, antara buyer ataupun si owner. Kemudian bagaimana cara untuk fact finding, menggali sebuah kebutuhan. Setelah menggali kebutuhan, kita sudah tahu karena prinsip yang di awal, mindsetnya itu adalah menjual adalah membantu banyak orang. Untuk itulah kita menggali kebutuhan, mempresentasikan kebutuhan-kebutuhan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh setiap customer kita. Setelah itu pastinya dong perjalanan itu tidak begitu saja mulus begitu. Tetapi pasti ada sebuah keberatan-keberatan yang kita hadapin ketika kita melakukan penjualan. Setelah kita mengetahui keberatan itu, maka kita menggali lagi kebutuhannya dia seperti apa. Kita akan tahu, oh ternyata ini loh kebutuhannya. Setelah itu baru closing, ada kesepakatan. Setelah itu baru yang namanya after sales. Bagaimana kita memaintain customer-customer kita sehingga dia bisa menjadi sebuah resource untuk penjualan lagi nantinya. Jadi ini adalah makanya dibilang sales cycle gitu ya, circle ya, lingkaran yang pastinya teman-teman ketika melakukan penjualan itu pasti mengikuti proses yang ada di dalam proses penjualan ini. So, selanjutnya itu adalah kita mengetahui terlebih dahulu apa itu prospecting, dan pastinya teman-teman juga pasti mudah untuk mendapatkan. Yang namanya prospecting itu adalah sebuah proses di mana seorang sales atau tenaga pemasar ya atau apapun itu namanya gitu ya, karena setiap perusahaan itu pasti memiliki perbedaan-perbedaan begitu ya namanya gitu ya, tapi pada prinsipnya sih sama gitu ya, marketing gitu ya. Dengan memulai dengan mengembangkan bisnis baru dengan cara mencari calon pelanggan dan klien baru. Itu adalah sebuah definisi dari yang namanya prospecting. Kenapa sih kira-kira kita harus prospecting? Yang pertama adalah bagaimana kita mencari market baru. Karena bisnis, saya yakin teman-teman di sini itu bisnisnya ingin long lasting, dan ketika menjalankan bisnis itu ingin sekali yang namanya memiliki peak performance bisnis yang bagus, maka pastinya prospeknya juga harus punya kualitas kan, gitu ya. Untuk itulah alasannya kenapa prospecting itu untuk bagaimana mengembangkan kembali sayap-sayap bisnis yang nantinya teman-teman akan miliki.
setelah mendapatkan yang namanya prospek. Setelah mencari market baru, maka mengembangkan sebuah relasi bisnis. Dengan prospecting, kita juga untuk bisa meningkatkan jumlah penjualan yang pastinya lebih besar lagi dari hari yang kemarin. Dan setelah meningkatkan jumlah penjualan, dari sisi prospecting ini pun kita bisa menambahkan income yang besar. So, selanjutnya, bagaimana sih kira-kira prospek yang efektif itu seperti apa sih? Yang pertama, saya membagi atas 4 cara bagaimana kita memiliki prospek yang efektif. Ya, karena saya tahu di era digitalisasi saat ini, itu mencari bank nama itu bukan sesuatu yang sulit lagi. Dengan ada era digitalisasi saat ini, informasi terbuka, kita tahu siapa yang nanti akan kita prospek. Banyak sekali nama-nama, dan saya yakin apalagi dengan adanya handphone yang saat ini pastinya teman-teman sudah pasti miliki gitu ya, saya yakin ada di antara kita semua lebih daripada 100 kontak yang ada di dalam SIM card kita gitu ya. Nah, itu bisa menjadi resources, sumber yang menjadi kekuatan untuk kita bisa memiliki bisnis, ya, mendapatkan penjualan yang lebih besar lagi di dalam bisnis properti saat ini. Nah, bagaimana prospeknya yang efektif itu? Yang pertama, tetapkan segmentasi market. Profil customer kita harus tahu secara segmentasi, status pekerjaannya seperti apa. Kita mengenali terlebih dahulu, dan usianya seperti apa. Biasanya setelah saya melihat ya, berbicara masalah market, usia yang sangat produktif itu biasanya usia-usia ya di atas sekitar 25 sampai dengan 40, itu masa-masa produktif, dan itu menjadi sebuah segmentasi yang efektif sekali untuk kita dapatkan prospek dengan kualitas yang baik. Dilihat dari dia seorang profesional, dilihat dari apakah dia seorang milenial. Kalau milenial dengan karakter biasanya kita akan tahu ya, oh ternyata orang dengan karakter milenial propertinya nih minimalis atau seperti apa. Oh ternyata dengan usia yang di atas 40, 45, oh ternyata dia suka properti yang karakter yang bukan non minimalis gitu. Apakah dia suka apartemen dan segala macam. Jadi kita diawali dengan segmentasi market dulu. Dan saya yakin teman-teman di sini di kontak handphonenya, jadi nggak usah jauh-jauh gitu ya, lewat media sosial, tapi lewat kontaknya, teman-teman pasti akan mengetahui itu, oh dia seorang profesional, dia bekerja pengusaha, dia seorang karyawan di perbankan, dan lain-lain. Jadi secara segmentasi nantinya kita akan tahu bahasanya amunisi apa yang nanti akan kita berikan kepada dia ketika kita melakukan approaching nantinya. Akan kita melakukan negosiasi penjualan nanti. Ya. Setelah masuk profil customer, maka yang kedua adalah bagaimana teman-teman kita mengetahui target market. Kita klasifikasi kembali dari 3 karakteristik ya. Kalau saya menyebutnya bisa dengan 3 karakteristik. Ada yang pertama itu adalah cold leads, yang bisa disebut sebagai tidak kenal sama sekali, gitu ya. Kemudian ada warm leads, kenal tapi sudah lama nih nggak ketemu, kayak teman SMP, teman SD gitu, bahkan ada teman TK gitu. Wah udah lama nih nggak ketemu. Wah ternyata dia butuh nih rumah dan segala macamnya. Itu bisa menjadi sebuah prospek kita. Kemudian setelah itu selanjutnya adalah hot leads, di mana hot leads ini adalah kenal dan sering ketemu. Yang menjadi biasanya sering ketemu tuh ya biasa sering kongko gitu ya, kopdar bersama dengan gitu ya. Setelah itu adalah canvassing. Nah, canvassing ini banyak cara untuk kita mendapatkan canvassing. Yang pertama bisa dari cara untuk kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Contoh, teman-teman, kita senang olahraga, seandainya lari gitu ya. Kita melihat, wah ternyata ada nih yang butuh gitu ya, atau kita sengaja untuk mencari rumah-rumah yang menjadi target untuk kita bantu
untuk melakukan penjualan begitu rumahnya. Datang gitu ya sambil lari santai, sambil ajak istri gitu ya atau suami gitu ya jalan-jalan kongko gitu ya, muter-muter gitu ya, ngajak anak jalan-jalan sore gitu ya, ikut-ikut di komunitas-komunitas begitu, dan banyak sekali hal-hal, banyak sekali cara untuk bagaimana kita mendapatkan dengan metode yang namanya canvassing. Secara langsung kita dapatkan. Oke, setelah itu referral. Nah, ini yang penting sebenarnya teman-teman ya. Referral dengan cara, kalau berbicara masalah referral, kita berbicara masalah meminta referral. Kalau seandainya kita sudah closingkan, kita sudah bantu buyer kita ya, ataupun kita sudah bantu ownernya, nah kira-kira kita minta secara langsung. Biasanya keberhasilan closing juga itu berangkat dari sebuah kedekatan emosional yang kuat. Makanya banyak sekali rasio keberhasilan penjualan ya, khususnya rasio kualitas prospeknya kita bagus, itu dari referral nasabah atau customer yang kita miliki. Sehingga saya yakin, makanya teman-teman, kalau seandainya ada sebuah tenaga pemasar yang mengatakan, saya nggak punya prospekan, saya nggak punya bank nama, saya nggak punya dan segala macamnya, itu bohong sebenarnya. Karena apalagi di era informasi saat ini ya teman-teman ya, yang tadi, karena banyak sekali media sosial yang sangat sangat terbuka sekali, jadi penuh dengan informasi kita dapatkan seperti itu dari Facebook, kemudian dari Instagram, dari ya banyak sekali media-media sosial yang pastinya kita tahu profilnya seperti itu. Pastikan Anda menolong banyak orang ketika orang lain sukses. Ketika orang lain bahagia, Anda akan sukses dan bahagia.